kenalin, saya Veronica Cinta Jatalitang dengan NIM A1Q123 021 sebagai konselor dan teman Saya Dania Masrinaka dengan NIM A1Q123 029 sebagai konselir. Stay tune video kami ya guys. Bye-bye. Ya Mbak, jadi tujuan Mbak datang ke sini apa? Tidak apa-apa Mbak, cerita saja. Kan tadi saya sudah jelaskan bagaimana kalau Mbak bercerita, cerita Mbak akan kami rahasiakan dan tidak akan tersebar luas karena kami memegang asas kerahasiaan. Oke baik Bu, di sini saya akan menceritakan masalah saya. Jadi saya punya masalah di sekolah, terutama di pertemanan circle saya Bu. Jadi kamu lagi bermasalah ya sama teman-teman kamu, teman-teman dekat kamu ya? Iya Bu. Apakah teman-teman kamu menjauhi kamu atau ada perilaku mereka yang tidak mengenakan sehingga kamu bermasalah sama mereka? Jadi di dalam circle saya itu Bu, saya pernah kerja kelompok. Di situ mereka mengejek saya, mereka mengata-ngatai saya jelek, saya lemot dalam mencari jawaban dalam proses diskusi kami. Jadi di situ saya merasa mereka itu cuma bercanda, tetapi saya rasa bercanda mereka itu sudah kelewatan batas Bu. Lalu apakah ada perasaan lain yang buat kamu merasa mereka mengejek kamu? Awalnya tuh mereka bilangnya bercanda Bu ke saya, tapi saya rasa kenapa semakin hari semakin bertambah begitu. Saya rasa ejekan mereka itu sudah di luar dari akal pikiran saya Bu. Itu sudah membuat hati saya sakit sekali dengan perbuatan mereka Bu. Ya. Lalu saya merasa malu juga Bu, karena mereka mengatai saya itu di tempat umum. Karena kemarin juga itu kami mengerjakan tugasnya itu di kafe Bu. Jadi di situ saya dihina dengan dikata-kata jelek dan lemot di situ. Mereka mengata-ngatai kamu dengan berbicara yang nyaring gitu ya? Oh, kemarin itu sebenarnya tidak terlalu nyaring Bu, tapi yang nyaringnya itu mereka sambil ketawa-ketawa Bu. Jadi membuat orang-orang di kafe itu mereka langsung menengok ke kita juga Bu, khususnya ke saya Bu. Jadi di situ saya sangat-sangat malu Bu. Jadi kamu kayak jadi spot perhatian begitu ya langsung? Iya, di situ perasaan saya itu sudah campur aduk Bu. Tapi yang perasaan saya yang paling saya rasakan di situ salah satunya tuh malu, sangat-sangat malu Bu. Kalau boleh tahu di circle kalian cewek semua atau ada laki-lakinya? Di circle saya itu kami berlima Bu, itu cewek semua. Semua ya, cewek semua. Dan di situ kami kerja kelompok. Kami sebenarnya juga memilih sendiri kelompok itu Bu, dan disitulah saya mau karena disitu kan kita circle. Jadi saya mau mengerjakan tugas sama-sama mereka. Tapi saya juga tiba-tiba kaget karena tiba-tiba saya dihina Bu. Nggak tahu mereka itu punya masalah apa ke saya juga tidak tahu. Jadi saya bingung apa yang saya harus lakukan. Apakah saya harus menjauhi mereka atau apa, saya bingung Bu. Mereka sering ya menghina kamu ya? Sebenarnya kalau sering sih enggak Bu. Cuman yang waktu kemarin aja itu, yang waktu kerja kelompok itu tiba-tiba sekali mereka langsung mengata-ngatai saya tanpa, saya tuh juga diam-diam aja Bu. Mungkin karena memang sih saya agak lemot ya Bu saat mengerjakan tugas itu, saat mencari jawaban itu. Tapi saya tidak sangka mereka membilangkannya langsung ke saya, ke tempat ramai itu Bu. Saya tidak mengerti sama sekali dengan keadaan kemarin itu ya. Tapi setidaknya kamu udah
bilang ke mereka kamu udah bantu sambil mencari kan? Iya sudah Bu, di situ saya sudah cari. Saya cari apa yang mereka bilang, saya cari Bu, tapi memang saya agak lama dalam mencarinya Bu daripada teman-teman yang lain. Jadi mereka itu sudah selesai duluan, saya baru di situ-situ saja. Jadi ya begitulah Bu. Sebelumnya juga tadi kamu bilang kamu sempat dikatain jelek ya? Iya Bu, saya sempat dikatain jelek juga karena di situ saya melihat mereka sedang asik-asik bermain TikTok, sedangkan saya tidak diajak. Nah di situ mereka katain nggak usah ajak dia main TikTok karena dia itu jelek begitu. Jadi di situ saya rasa saya tidak pantas untuk ikut mereka untuk bermain TikTok. Oh, jadi mereka yang langsung menolak kamu gitu ya? Padahal kamu sudah mencoba ingin ikut ya? Iya, saya sebenarnya ingin juga ikut mereka bermain begitu Bu. Kan kita juga namanya teman dekat ya, masa cuman mereka berempat saja yang main dan saya itu diabaikan. Di situ saya sudah lain-lain perasaan saya Bu. Jadi apakah tidak ada teman kamu yang berusaha buat mendekati kamu atau bilang nggak boleh temannya digituin gitu? Kalau itu kemarin tuh nggak ada ya Bu. Saya rasa mereka itu semua memihak untuk ke mereka saja. Terus mereka itu tiba-tibanya menjauhi saya gitu ya Bu. Jadi mereka itu sibuk dengan mereka sendiri, mereka itu asik-asik sendiri. Mereka cuma melakukannya itu tanpa mengajak saya Bu. Jadi di situ saya merasa terintimidasi. Jadi di situ saya merasa perasaan saya itu sudah lain-lain kepada mereka. Lalu ada lagi? Di situ juga saya merasa saya ingin cepat balik Bu perasaan saya, karena saya rasa di situ saya sudah tidak ada yang peduli kepada saya, karena saya itu sudah terlalu dijatuhkan di situ Bu, dan mereka itu menganggapnya cuma bercanda saja. Jadi saya merasa saya ingin cepat-cepat pulang dari kafe itu Bu, dan tidak mau lagi untuk mengikuti kerja kelompok itu. Jadi kamu kayak sudah tidak mau lagi ada di sana ya? Jadi ibu nggak tahu gimana apa yang kamu rasain saat itu, gimana ibu nggak tahu gimana kamu menghadapi teman-temanmu. Tapi sebelumnya apa mungkin kamu pernah ada salah sama mereka sampai mereka bisa mengejek kamu, membuli kamu begitu? Kalau saya sih Bu, kayaknya nggak pernah ya. Karena kita itu yang kemarin-kemarin kita itu jalannya sama-sama, senang sama-sama. Kalau kayak main TikTok begitu juga selalu saya dipanggil begitu, selalu ramai-ramai. Tapi nggak tahu kemarin itu tiba-tiba saja mereka itu langsung begitu ke saya. Jadi saya datang ke sini sebenarnya ingin meminta Ibu bagaimana sih cara untuk menanggapi teman-teman saya ini, saya itu harus apa. Jadi saya sebenarnya juga masih bingung sih Bu tentang permasalahan ini gitu. Saya bingung apa yang saya harus lakukan kepada teman-teman saya. Saya sebenarnya ada juga rasa untuk keluar dari pertemanan ini, karena saya sudah merasa ini sudah terlalu keberatan di saya begitu Bu, sudah kelewatan. Kamu udah merasa sakit hati banget ya? Iya. Kalau boleh tahu kalian bertemannya sejak kapan? Kami tuh Bu bertemannya tuh sudah lama Bu, semenjak saya itu masuk SMA. Di situ pernah guru itu menyuruh kami buat kelompok. Nah di situ saya punya teman satu orang, dan di situ kami bingung untuk cari kelompoknya itu bagaimana. Nah tiba-tiba teman saya 3 orang ini Bu, mereka itu tiba-tiba mengajak kami berdua. Nah di situ
kami berinisiatif untuk oh iya kita masuk saja di situ di kelompok itu kan sudah yang lain juga sudah penuh kelompoknya, jadi kita berminat untuk masuk kepada ke mereka begitu ke kelompoknya. Nah disitulah lama kelamaan di situ kami buat grup kerkom lah Bu, buat grup kerja kelompok begitu berlima dengan teman saya tadi yang 1 orang ini. Di situ kami lama kelamaan jadi akrab Bu, di situ jadi kami sering keluar sama-sama, nongki sama-sama, kerja kelompok pun juga sama-sama biasa Bu di kafe-kafe begitu. Terus disitulah akhirnya kita bisa saling berkenalan. Di situ kita memutuskan juga untuk buat apa ya semacam circle gitu Bu bahasanya ya. Jadi disitulah awal dari pertemanan saya Bu. Jadi kalian jadi sebenarnya teman kamu itu cuma 1 ya sebelumnya ya. Iya. Dan kamu diajak buat pas berkelompok berlima, kamu ada teman lagi baru, terus itu teman kamu yang sebelumnya sama kamu gimana? Oh itu, kalau dia Bu malah sebenarnya dia juga setuju Bu dengan pendapatnya mereka itu tadi yang bertiga. Dia bilang kita masuk saja sama mereka, mungkin gimana ya, kan kita juga belum punya teman kan. Situ awalnya kita masih awal-awal masuk sekolah gitu ya Bu. Nah, jadi kita berinisiatif juga untuk oh ya udah kita masuk aja sama mereka begitu, karena mumpung mereka yang mengajar dan mereka juga case frekuensi ke kita jadi dia itu bilang ke saya juga, jadi oh ya kita masuk aja sama mereka gitu. Ya udah, jadi di situ lama-kelamaan kita berteman lama, teman dekat ya, sudah sampai di tahap ini Bu, di permasalahan ini. Saya juga tidak saya bingung juga kenapa mereka tiba-tiba begitu ke saya. Sebelumnya mereka nggak pernah melakukan kayak sama kamu? Sebelumnya sih Atau ada bercanda-bercanda yang kayak yang ada bercanda-bercandaan dulu sebelumnya begitu hingga sekarang sering begitu, pernah? sebenarnya sih Bu, kalau bercanda sih emang pernah sebenarnya. Tapi saya dulu itu merasa kayak saya juga di situ merasa bercanda sih. Situ kayak bercandanya sih belum terlalu kayak yang sekarang ya, yang kayak menyakiti hati sekali. Jadi saya juga di situ ya ketawa-ketawa aja, terima-terima aja apa yang mereka bilang. Karena biasa di situ kami sering sebenarnya suka saling baku ganggu sih Bu. Tapi nggak tahu kemarin itu waktu di kafe tiba-tibanya nggak tahu ada angin apa, tiba-tiba dia itu jengkel sekali ke saya. Tiba-tiba dia langsung ngejek saya, mereka bilang saya jelek, saya lemot begitu. Mungkin adalah masalah lain yang mereka punya di saya, tapi mereka tidak mau menyampaikan ke saya. Jadi di situ mereka hanya memperlakukan dengan perbuatan saja tanpa bicara langsung ke saya gitu. Kalau teman kamu yang sebelumnya sama kamu itu yang sebelumnya kalian berdua kan? Ya. Itu temanmu yang sebelumnya sama kamu, ya bagaimana tanggapan dia ketika kamu diejek begitu? Tanggapannya sih Bu, sebenarnya dia kasihan juga sama saya Bu. Tapi dia kayaknya ikut dipengaruhi Bu. Karena kemarin waktu di kafe dia itu tidak ada ngedukung saya. Di situ saya terpojok sekali. Saya juga bingung di situ kenapa dia tiba-tiba malah mendukung mereka Bu yang bertiga ini untuk mengejek saya. Tidak tahu mungkin dia sudah dipengaruhi atau bagaimana. Tapi saya melihat dari raut wajahnya, raut mukanya itu sudah tidak ada kayak inisiatifnya, rasa kasihannya ke saya itu tidak ada Bu.
Berarti teman kamu ini juga sudah mendukung sekali ya teman-teman kamu yang lain ini ya. Ya Bu, saya juga sebenarnya bingung kenapa dia tiba-tiba berubah secepat itu. Padahal kita juga sebenarnya teman yang dekat sebenarnya daripada yang tiga-tiga ini sih. Tapi nggak tahu mungkin dia itu dipengaruhi oleh yang lainnya, jadi dia ikut mengejek saya juga, mengejek, bilang saya jelek, bilang saya lemot gitu. Karena dia juga di situ sebenarnya orangnya cepat Bu, dia itu anaknya rajin ya, cepat mencari tugas. Jadi dia itu kayaknya dia tidak dibully, tapi dia itu didukung, malah dibangga-banggakan juga Bu. Jadi mereka yang lain, teman yang lain tuh ikut senang, tapi saya karena mungkin saya lemot ya, karena dari perbuatan saya itu mereka membenci saya, menjengkel saya. Tapi kayaknya ada deh Bu, perbuatan yang lain yang saya lakukan yang buat mereka marah, jengkel, akhirnya mereka melakukan itu, tapi saya tidak tahu Bu. Begitu. Sebelumnya, apakah waktu kerja kelompok sebelumnya mereka pernah berbicara begitu sama kamu? Berbicara enggak sih Bu, baru kemarin ya, baru waktu yang di kafe itu. Karena kemarin tuh saya nganggap ya biasa aja, tidak terlalu masuk di hati sih, tidak terlalu menyakiti juga. Jadi saya rasa tidak Bu, saya rasa cuma yang kemarin aja mereka melakukan itu. Oh, berarti waktu yang kemarin di kafe ya kamu sudah sakit hati banget karena omongan mereka ya. Iya Bu, sakit hati banget. Tadi sebelumnya kamu bilang ya kamu marah, kamu malu, kamu sakit hati sama mereka. Dari semua emosi yang kamu rasakan itu, mana yang paling sakit dari kamu, yang paling kamu rasain? Yang paling saya rasain itu Bu, sebenarnya itu sakit hati ya. Sakit hati, ada perasaan marah juga di situ Bu. Itu sudah kayak menyatu banget, karena di situ saya merasakan, saya berpikir juga kenapa saya dibegitukan tanpa alasan apa begitu Bu. Saya juga tidak tahu itu alasan apa, tapi di situ perasaan saya sakit sekali karena tidak ada yang mendukung saya sama sekali. Teman-teman saya juga malah membiarkan saya, tidak ada yang mengasihani saya. Jadi di situ tidak bisa lagi saya berkata, sudah sakit banget. Kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa sakit hati kamu sama mereka? Dari 1 sampai 10 sih 9 ya Bu. Karena ya gitulah, sebenarnya saya juga masih ada perasaan sih, perasaan baik ke mereka. Saya tidak mau membenci mereka begitu karena perlakuan mereka, karena saya rasa mereka itu adalah teman-teman dekat saya di sekolah. Jadi tidak ada lagi saya rasa teman yang sebaik mereka. Jadi perasaan seperti apa yang kamu rasakan? Jadi Bu, saya rasa saya ingin sekali keluar dari pertemanan itu Bu, tapi saya rasa juga saya takut dibilangi, kamu tuh masa cuma dikata-katain gitu kok langsung keluar gitu. Takutnya nanti mereka bilang, ih ini anak baperan banget. Jadi saya juga merasa kayak bingung bagaimana caranya untuk keluar dari circle itu Bu. Lalu apakah jika kamu keluar dari circle itu, teman-teman kamu akan menahan kamu begitu?
Saya rasa mereka itu tidak akan menahan saya, Bu, karena saya rasa itu mereka sudah terlalu jengkel ke saya, tidak tahu karena faktor apa dan tanpa sebab apa, karena saya juga di sini ingin bercerita sama mereka kenapa mereka perlakukan saya seperti itu, tapi saya juga belum ada niat untuk beritahu begitu karena saya juga masih punya rasa sakit, Bu, karena perkataan mereka itu. Jadi saya belum bisa untuk berbicara baik kepada mereka atau bertanya karena karena apa mereka memperlakukan saya, Bu. Jadi kamu masih diam-diaman ya sama teman-teman kamu ya? Iya, saya diam saja. Jadi kalau misalnya lagi di sekolah tuh, Bu, di kelas mereka datang itu saya cuma bisa nunduk, cuma bisa liatin aja gitu. Saya nggak berani untuk tegur karena masih sakit hati gitu, Bu. Kamu nggak bergabung lagi sama mereka ya? Untuk sekarang sih saya belum bergabung karena mereka juga belum menegur saya, Bu. Dan saya melihat mereka masih suka lihat-lihat saya tapi sambil kayak ketawa-ketawa gitu, Bu. Nggak tahu mereka itu kayak terlalu masih meremehkan saya gitu. Jadi saya bingung juga kenapa mereka seperti itu. Mereka terlalu gimana ya, mereka terlalu kayaknya benci banget ke saya, Bu. Tapi kalau dari kamunya, kamu mau mereka yang meminta maaf sama kamu dan berbicara atau bagaimana? Kalau saat ini sih, Bu, sebenarnya saya ada niat untuk minta maaf ke mereka, tapi saya bingung saya mau minta maaf karena masalah apa, saya juga tidak tahu. Jadi saya rasa saya butuh waktu dulu, biarlah mereka yang tiba-tiba mungkin menghampiri saya mungkin ya, tapi saya juga tidak tahu apakah itu akan terjadi atau kita akan lama, mungkin akan lama sih kayaknya untuk diam-diaman begini, karena akar permasalahannya saja itu belum diketahui, Bu. Jadi saya bingung saya harus melakukan apa untuk saat ini. Apakah kamu pernah mencoba menyapa teman kamu duluan begitu di sekolah? Sebenarnya saya ingin menyapa duluan, Bu, tapi saya takut nanti saya dicuekin, saya nggak diperhatiin lagi gitu, karena saya rasa mereka itu sudah menjauhi saya, jadi saya tidak berani untuk menyapa duluan mereka. Tadi kamu bilang kamu capek berteman sama mereka, kamu udah tidak ingin berteman sama mereka ya. Nah, tapi setelahnya kamu bilang lagi kamu masih ingin berteman sama mereka, itu bagaimana? Jadi Ibu, di satu sisi saya masih ingin berteman baik dengan mereka, tapi saya rasa mereka itu sudah tidak akan mau, Bu, karena ada yang mereka sembunyikan, permasalahan yang belum saya tahu, Bu. Akhirnya saya jadi bimbang dan saya ingin keluar dari circle itu, tapi saya rasa saya masih ada ikatan dengan mereka karena mereka itu adalah teman-teman baik saya, Bu. Jadi saya di sini bingung, saya masih bimbang antara mau bersama mereka lagi atau saya harus keluar dari circle itu. Jadi kamu ngerasa kalau kamu keluar dan kamu nggak punya teman lagi, kamu masih ingin berteman sama mereka karena kamu merasa kamu masih punya ikatan yang kuat ya sama mereka ya. Iya, Bu. Saya ingin, sebenarnya kalau saya keluar sih saya ingin juga mencari teman yang baik ya, tapi saya rasa itu tidak mudah karena pasti kita harus mengenali lagi teman kita itu seperti apa, kita harus mulai lagi dari awal. Jadi saya bingung, Bu, saya harus lakukan apa. Gitu. Lalu misalkan nih teman kamu ada yang tiba-tiba bilang mau ngajak kamu lagi berteman, apa yang akan kamu lakukan? Sebenarnya itu yang saya impikan, Bu, karena
saya ingin kembali lagi ke circle saya itu tanpa ada lagi masalah atau harus marahan seperti ini, Bu. Dan saya tidak mau sebenarnya untuk keluar dari pertemanan ini, tapi mau di apa mungkin sudah takdir ya, Bu. Saya harus berusaha untuk keluar dari pertemanan atau circle ini. Oke, baik. Jadi ibu bantu kami dan kamu dulu tadi ya. Nah, jadi kamu bilang kamu merasa malu, kamu juga marah, serta sakit hati sama teman-temanmu ya. Iya, Bu. Kadang kalau di sekolah itu saya selalu menghindar, Bu. Apalagi misalnya mereka itu lagi berkumpul di kelas, saya tiba-tiba langsung ke toilet untuk menghindari mereka karena saya takut akan diejek lagi, Bu, sama mereka. Kamu menghindar karena takut diejek ya. Iya, Bu. Oh gitu. Kamu menghindar untuk gak ketemu mereka itu sudah bentuk pertahanan diri kamu supaya kamu tidak sakit lagi itu. Nah, dan ibu lihat kamu sebenarnya itu punya kekuatan karena kamu itu tidak membalas perlakuan teman kamu. Cuman kamu kurang memiliki keberanian karena kamu takut ditinggalkan dari circle teman-teman kamu, begitu ya. Iya, Bu. Nah, justru kamu tahu nggak, orang yang bisa nahan diri itu merupakan orang yang kuat, karena dia itu tidak menyakiti. Nah, kamu juga cuman lagi kehilangan kepercayaan sama teman-teman kamu karena kamu takut nanti mereka mengejek kamu lagi, begitu. Propose itu. Saya pikir di sini saya yang salah, Bu, atas semua kejadian ini. Enggak, Mbak. Bukan Mbak yang salah, tapi teman-teman Mbak. Karena teman-teman Mbak belum bisa menghargai Mbak. Gitu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Bu, agar saya bisa baikan lagi dengan teman saya. Saya bingung harus melakukan apa. Nah, sekarang coba kita renungin bareng-bareng ya. Kamu bilang sama teman-teman kamu mau gimana, kamu cerita ke mereka, kamu deketin lagi mereka ya. Iya, Bu. Nah, kalau kamu nanti udah mulai dekat lagi sama mereka, kamu gak bakal merasa sendirian lagi. Kamu juga bisa mulai ngobrol nih sama teman-teman yang lain atau sama guru wali kelas supaya mereka tahu gimana nih situasinya kamu gitu. Atau mau nanti kalau ibu bantu dampingi kamu berbicara sama teman-teman kamu? Iya, Bu, boleh, saya mau. Oke, nanti kita akan berbicara sama teman-teman kamu ya. Iya, Bu. Nah, ibu juga mau ingatkan kalau cerita kamu itu tidak bakal tersebar kemana-mana ya. Cuma cukup habis sampai saya sama kamu saja karena ada asas kerahasiaan yang ibu pegang. Iya, Bu, terima kasih. Iya. Sama-sama. Nah, satu hal lagi, kamu kalau kamu bilang kamu ngerasa nggak berharga, gimana kalau kamu mulai tulis setiap malam suatu hal kecil yang sudah kamu lakukan hari ini? Iya, Bu, nanti saya coba untuk melakukan itu. Ya, misalkan kamu menulis, hari ini aku sudah mulai berbicara dengan temanku, atau hari ini saya sudah mulai berdamai bersama temanku, begitu. Iya, Bu. Bagus, itu bisa bantu kamu buat ingat kalau kamu itu masih punya banyak hal yang baik dalam diri kamu gitu. Iya, Bu.
jadi kesimpulannya itu kamu lagi tidak mendapat perlakuan yang baik ya dari teman kamu, atau kita bisa bilang itu sebagai bentuk bullying. Nah, terus yang kedua, kamu juga merasa marah akibat kamu kamu tidak digubris sama teman-teman kamu dan teman-teman kamu membuli kamu. Nah, yang ketiga, ibu bakal bantu kamu untuk mulai memperkuat diri dan memperbaiki hubungan pertemanan kamu sama teman-teman kamu. Baik Bu. Sekian video penjajakan dan penafsiran dari kami. Sampai jumpa di tahap selanjutnya. Bye bye.